Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang ilmuwan Jerman telah mengklaim menemukan trompet sangkakala yang memiliki kaitan erat dengan hari kiamat. Trompet ini diyakini milik malaikat Israfil, yang meniupnya akan menjadi tanda bahwa kiamat sudah dekat. Meskipun begitu, malaikat Israfil tetap menunggu perintah dari Allah untuk meniup trompet tersebut. Pertanyaannya, mengapa trompet dipilih sebagai tanda hari kiamat? Dan seperti apa bentuk trompet sangkakala milik malaikat Israfil? Apakah benar bahwa ilmuwan telah menemukannya? Jawabannya mungkin bisa ditemukan dalam ulasan dalam video berikut. Alasan trompet dipilih sebagai tanda kiamat adalah karena sangkakala adalah alat yang dipilih Allah untuk mengumumkan kedatangan hari kiamat. Malaikat Israfil adalah yang diberi tugas untuk meniup trompet ini, seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran. Allah berfirman, "Dan ditiuplah sangkakala, maka matilah semua yang ada di langit dan di bumi, kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian ditiuplah lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu." Qs Zumar 68. Tentang jarak waktu antara dua tiupan sangkakala, hadis memberikan penjelasan. Dalam sebuah riwayat dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, jarak antara dua tiupan adalah 40. Para sahabat bertanya, apakah itu 40 hari? Namun Abu Hurairah menjawab, saya tidak mengetahuinya. Mereka bertanya lagi, 40 bulan. Abu Hurairah kembali menjawab, saya tidak mengetahuinya. Dan ketika mereka bertanya apakah itu 40 tahun, Abu Hurairah juga menjawab, saya tidak mengetahuinya. Hadis riwayat Bukhari. Alasan mengapa trompet dijadikan tanda kiamat dijelaskan dalam sebuah hadis yang menceritakan bahwa sangkakala yang akan ditiup memiliki bentuk seperti trompet. Dalam hadis tersebut, Abdullah bin Umar menceritakan bahwa ada orang Arab Badui yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa itu Asyur?" Rasulullah menjawab, "Itu adalah tanduk yang akan ditiup." Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Dalam Al-Quran, Allah menyebut sangkakala dengan sebutan Asyur. Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitab Syarhul Itiqad menjelaskan bahwa secara bahasa, Asyur berarti tanduk, sedangkan dalam istilah syariat, yang dimaksud adalah trompet besar yang akan ditiup oleh malaikat yang bertugas. Allah menciptakan sangkakala bersamaan dengan penciptaan bumi dan langit, seperti yang disebutkan dalam sebuah hadis. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah, sejak menciptakan langit dan bumi, juga menciptakan sangkakala, lalu dia memberikannya kepada Israfil. Israfil meletakkannya di mulutnya dan berada di arah setengah, menunggu perintah dari Allah untuk meniup trompet tersebut. Dari penjelasan di atas, kita bisa memahami bahwa alasan sangkakala dijadikan aba-aba kiamat adalah karena kepercayaan akan ditiupnya sangkakala saat hari kiamat. Lalu, bagaimana bentuk trompet sangkakala? Malaikat Israfil yang bertugas meniup sangkakala membawa trompet itu di atas pinggang kanannya, dengan kepala trompet tepat berada di depan mulutnya. Seiring berjalannya waktu, malaikat Israfil selalu siaga menanti perintah Allah yang menentukan saatnya. Saat masa dunia mencapai puncaknya, sangkakala semakin mendekati wajah malaikat Israfil. Tatkala hari yang dijanjikan tiba, malaikat Israfil akan menyatukan keempat sayapnya dan meniupkan sangkakala itu, mengakhiri segala yang ada di dunia, tak ada yang tersisa. Bentuk dan wujud sangkakala malaikat Israfil dijelaskan dalam sebuah riwayat, di mana salah satu telapak tangan malaikat itu berada di bawah bumi, sedangkan telapak tangan lainnya di atas langit ketujuh. Saat sangkakala ditiup, malaikat Israfil mengambil roh semua makhluk yang bernyawa, baik di langit maupun di bumi. Dari penjelasan ini, timbul dalam sebuah riwayat dari Abu Hurairah, Rasulullah memberikan gambaran singkat tentang wujud sangkakala malaikat Israfil. Pertama, Allah menciptakan sangkakala itu dan memberikannya kepada malaikat Israfil untuk ditiup saat menjelang hari kiamat. Sangkakala itu memiliki 4 cabang, satu di timur, satu di barat, satu berada di bawah bumi, dan satu lagi di langit ketujuh. Di dalam sangkakala terdapat pintu-pintu yang menyimpan roh-roh semua makhluk ciptaan Allah, dari awal hingga akhir, baik di langit maupun di bumi. Sangkakala itu juga memiliki 70 rumah, tempat tinggal roh para nabi, malaikat, manusia, syaitan, dan berbagai jenis makhluk lainnya, mencapai total 70 golongan makhluk yang diciptakan Allah. Apakah benar ilmuwan telah menemukan trompet malaikat Israfil sebagaimana yang diceritakan dalam literatur Islam, baik itu Al-Quran maupun hadis?
Setelah banyak dijelaskan mengenai trompet sangkakala malaikat Israfil, seorang ilmuwan mengklaim menemukan trompet malaikat Israfil beberapa tahun yang lalu. Profesor Franz Steiner, seorang ilmuwan asal Jerman, menyimpulkan sesuatu yang sangat mengejutkan. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa alam semesta ini sebenarnya memiliki bentuk yang mirip dengan trompet. Penelitian ini menggunakan peralatan canggih milik NASA yang dikenal dengan nama Wilson Microwave Anisotropy Probe (WMAP). Dalam penelitian tersebut, profesor menemukan bahwa bagian ujung belakang alam semesta yang berbentuk trompet adalah wilayah yang tidak dapat diamati. Di sisi lain, bagian depan, tempat bumi dan seluruh sistem tata surya berada, merupakan wilayah alam semesta yang mungkin untuk diamati. Temuan ini sejalan dengan penjelasan yang terdapat dalam sebuah dalil. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, ketika Allah selesai menciptakan langit dan bumi, Allah menciptakan trompet sangkakala dan menyerahkannya kepada malaikat Israfil. Kemudian, dia meletakkannya di mulut malaikat Israfil sambil menunggu perintah untuk ditiup. Seberapa besar sebenarnya trompet malaikat Israfil? Pertanyaan ini pernah diajukan kepada Rasulullah, yang menjawab dengan gamblang, bagaikan tanduk yang terbuat dari cahaya. Sahabat bertanya lagi, betapa besarnya tanduk itu? Rasulullah menjelaskan, sangat besar, demi Allah yang telah mengutusku sebagai nabi, bulatannya begitu luas, mencakup seluruh langit dan bumi, dan akan ditiup sebanyak 3 kali. Pertama, untuk menakutkan. Kedua, untuk mematikan. Ketiga, untuk membangkitkan kembali atau menghidupkan. Hadits ini menggambarkan bahwa trompet malaikat Israfil berbentuk tanduk dan terbuat dari cahaya, dengan ukuran yang menghampiri luasnya seluruh alam semesta, mengingatkan kita pada trompet tradisional yang terbuat dari tanduk pada masa lalu. Allah SWT dalam firman-Nya telah menjelaskan betapa dahsyatnya trompet malaikat Israfil. Dan pada hari ditiup sangkakala yang ketiga kali, maka tiba-tiba terkejutlah semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi, kecuali mereka yang dikehendaki Allah. Dan mereka semua datang menghadapnya dengan merendahkan diri. Qs An-Naml 87. Konsep ini telah terbukti oleh penemuan dari WMAP milik NASA. Dari sini, kita menyadari bahwa manusia sebenarnya berada di dalam tanduk malaikat Israfil tanpa disadari. Dari penjelasan di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa trompet sangkakala malaikat Israfil memegang peran penting sebagai tanda akan datangnya hari kiamat. Bentuknya yang besar dan misterius menggambarkan kehebatan dan kekuasaan Allah SWT. Semua ini merupakan bagian dari keajaiban ciptaannya yang patut kita renungkan sebagai bukti kebesarannya. Semoga kita senantiasa mendapatkan petunjuk dan kekuatan untuk taat kepadanya. Semoga Allah SWT selalu memberikan kebenaran. Wallahualam bisawab. Jika dirasa video ini bermanfaat, maka alangkah baiknya untuk di-share ke teman-teman yang lain, sehingga kita juga dapat pahala jariah. Demikian pembahasan kali ini, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jika kamu memiliki pendapat terkait pembahasan kali ini, tulis pendapat kamu di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kamu menyukai konten ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Terima kasih dan sampai jumpa dalam video berikutnya.